jawab, beramanah, serta mengayomi orang-orang yang dipimpinnya. Menurut saya, pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab dan koordinasi dengan orang lain untuk bekerja sama. Menurut saya, seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat mengayomi serta mengarahkan dengan menjunjung tinggi keadilan. Saya Kesha, saya siap untuk kampanye terbuka calon ketua OSIS KGB 2. Saya Aisyah, dukung saya terus di kampanye terbuka calon ketua OSIS KGB 2. Saya Ica, tunggu aksi saya di kampanye terbuka calon ketua OSIS KGB 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Karyagunan Bakti 2 Kota Bekasi, Ibu Yulia Feni Susanti SEMM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMK Karyagunan Bakti 2 Kota Bekasi. Yang kami hormati para Dewan Guru, staf, tata usaha dan karyawan SMK Karyagunan Bakti 2 Kota Bekasi, serta rekan-rekan yang selalu kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bersoal pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita lanjutkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Allah. Kita tahu semua bahwa organisasi tentunya memiliki beberapa instrumen yang menjadi asas fondasi dari visi, misi, serta program kerja untuk mewujudkan suksesnya organisasi. Dan semua hal ini akan dipaparkan dalam acara kampanye terbuka calon ketua OSIS SMK Karyaguna Bakti 2 Kota Bekasi masa bakti 2021-2022. Izinkan saya Hansa Kamila Dan saya Cetara Apriliana selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pemaparan visi dan misi dari para kandidat, yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, sesaat lagi kita akan mengetahui visi dan misi dari para masing-masing kandidat. Bagi Anda para calon pemilih, khususnya warga SMK Karyaguna Bakti 2 Kota Bekasi, Anda harus menyimak dengan baik apa saja yang akan dipaparkan sebentar lagi, karena ini berhubungan dengan hak dan kewajiban Anda dalam memilih. Baiklah, kami perkenalkan calon kandidat yang akan memaparkan visi dan misinya. Kandidat nomor urut 1 dengan motto hidup, janganlah takut gagal, takutlah jika tidak dicoba. Dari kelas 11 ATK ketiga, Kesha Putri Antonieta. Kandidat nomor urut 2 dengan motto hidup, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, dari kelas 11 AKL 2, Aisyah Apriliani. Kandidat nomor urut 3 dengan motto hidup, bertanggung jawablah dari mulai sekecil debu hingga sebesar dunia, dari kelas 11 AKL 2, Nisa Savitri. Baiklah, setelah mengenal para kandidat, kami akan memperkenalkan juga para panelis yang akan menguji para kandidat. Panelis pertama dengan riwayat pendidikan S1 di Universitas Assafiya dengan ketekunan dan pengetahuan dalam bidang teknologi sehingga membuat pemanfaatan di bidang sarana dan prasarana semakin maju, dan saat ini beliau menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMK Karyaguna Bakti 2 Kota Bekasi, Bapak Muhammad Alko SSI. Panelis kedua dengan riwayat pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Jakarta, S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI Jakarta. Berkat tangan dingin beliau, sudah banyak sekali mencetak siswa dan siswi yang berprestasi, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Karyaguna Bakti 2 Kota Bekasi, Bapak Haji Kosafi Idrus SEMM. Panelis yang ketiga dengan riwayat pendidikan S1 di Universitas 11 Maret Purwakarta, S2 di Universitas Attahidiyah Jakarta. Sudah banyak relasi yang terjalin, baik dalam dunia industri maupun di bidang pendidikan selanjutnya. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMK Karyaguna Bakti 2 Kota Bekasi, Bapak Oman Nurman SOS MPD. Panelis keempat dengan riwayat pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta. Berkat kegigihan dan pantang menyerah sehingga merengkuh kesuksesan di usia muda, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi, Bapak Reno Anggara, SPD. Panelis yang kelima, dalam riwayat pendidikan S1 di Universitas Dr. Hamka, S2 di Universitas Dr. Hamka. Kecintaannya dalam dunia pendidikan tidak perlu diragukan lagi. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang pengembangan mutu SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi, Ibu Fantri Wulandari, MPD. Langsung saja, mari kita dengarkan pemaparan visi dan misi dari para kandidat. Kepada ketiga kandidat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Putri Antonita dari kelas 11 OTKP 3. Saya adalah calon ketua OSIS SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi masa bakti 2021-2022. Saya di sini ingin memaparkan visi misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi sebagai OSIS yang profesional, kompetitif, dan berdaya guna di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, saya mempunyai 4 misi. Yang pertama, memaksimalkan program kerja yang dapat mengembangkan bakat dengan menyesuaikan keadaan dan aspirasi siswa-siswi SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi. Yang kedua, menciptakan rasa kebersamaan dan saling peduli antar siswa-siswi untuk terlibat dalam mendukung program kerja OSIS dan program sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dan juga selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan ekstrakurikuler untuk memicu kreativitas siswa-siswi SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi. Sekian visi-misi dari saya. Jangan lupa pilih nomor 1, karena satu organisasi bertanggung jawab, kerja hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Pradani dari 11 AKL 2. Saya adalah calon ketua OSIS SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi masa bakti 2021-2022. Berdirinya saya di sini yaitu untuk memaparkan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi menjadi wadah inspirasi, aspirasi, dan kreatif, dan menjadikan sekolah yang unggul, berani, berakhlak, dan disiplin. Dan misi saya adalah yang pertama, meningkatkan dan memajukan organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang kedua, memperkuat rasa kekeluargaan antara siswa dan guru. Yang ketiga, melanjutkan program kerja yang belum terlaksana. Yang terakhir, meningkatkan kinerja OSIS SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi. Beli tahu di pasar raya, jangan lupa beli soda. Kalau mau sekolah jaya, jangan lupa beli nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Safitri dari kelas 11 AKL 2. Berdirinya saya di sini sebagai calon ketua OSIS SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi masa bakti 2021-2022. Saya akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi menjadi organisasi yang bermutu dan berkualitas tinggi agar bisa mengharumkan nama baik sekolah dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta menjadikan siswa-siswi SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi menjadi murid yang berakhlak mulia, berprestasi, disiplin, kreatif, serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya mempunyai 5 misi. Yang pertama, mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam setiap hal. Yang kedua, menjalin hubungan baik dan berperilaku sopan santun kepada guru maupun staf di sekolah. Yang ketiga, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan dengan cara saling merangkul antar anggota. Yang keempat, meningkatkan keaktifan dan kualitas ekstrakurikuler sekolah dengan cara mengikuti lomba-lomba di luar sekolah. Yang terakhir, menyukseskan serta berusaha semaksimal mungkin melaksanakan program kerja SMK Kareguna Bakti 2 Kota Bekasi. Sekian dari saya. Naik kuda mencari merpati, naik mobil mencari kain. Nomor 3 tetap di hati, jangan cari nomor yang lain. Satukan jiwa, satukan raga, bersama kita bisa. Ayo pilih nomor 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, mari kita lanjutkan ke acara sesi tanya jawab. Namun sebelum itu, kita akan melontarkan satu pertanyaan terpilih yang sudah kami ajukan ke Instagram OSIS kami dari @alief_mgrh. Pertanyaannya, bagaimana menjaga solidaritas pengurus OSIS di tengah pandemi COVID-19? Silahkan kepada para ketiga kandidat untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut.
Menurut saya, untuk menjaga solidaritas antar anggota OSIS di tengah pandemi seperti ini adalah dengan cara tetap melakukan rapat online setiap minggu untuk membahas program kerja setiap departemen dan juga membahas serta menyelesaikan permasalahan yang ada di OSIS agar setiap anggota bisa saling berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk menjaga solidaritas di masa pandemi, kita harus sama-sama merangkul dan memajukan program kerja kita. Upaya untuk menjaga solidaritas kita akan melaksanakan kegiatan rapat rutin secara online dan melakukan kegiatan positif lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga solidaritas pada masa pandemi saat ini yaitu sama seperti misi saya yang terakhir, yaitu mengutamakan kebersamaan dan kerjasama dengan cara saling merangkul antar anggota, yaitu kita tetap melaksanakan rapat rutinitas setiap minggunya melalui via online seperti WhatsApp Group ataupun Zoom maupun Gmeet untuk membahas program kerja yang belum terlaksana serta problem di OSIS SMK Karyaguna Bakti 2 Kota Bekasi. Terima kasih. Baiklah, sekarang adalah saatnya para panelis untuk menguji para kandidat. Panelis pertama, dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Muhammad Alko SSI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Alko. Di sini Bapak ditugaskan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Sebagaimana kalian ketahui, akhir-akhir ini kita dihadapkan kepada masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, di mana pada kesempatan ini kita belum bisa maksimal belajar di dalam kelas ya. Tetapi insya Allah beberapa minggu ke depan kita akan melaksanakan tatap muka, juga akan melaksanakan praktek produktif ya di lab-lab. Nah, buat kalian para kandidat calon ketua OSIS, program apa yang akan kalian rencanakan ya agar setiap siswa-siswi yang sekolah di SMK KGB 2 turut serta menerapkan dan menjaga semua ruangan ya, agar steril dari virus COVID-19 khususnya, sehingga siswa-siswi kesehatannya tetap terjaga dan pulang ke rumah tidak membawa penyakit dari sekolah. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada para calon kandidat untuk menjawab pertanyaan dari panelis pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk menjaga ruangan tetap steril, saya akan tetap mengikuti program pemerintah yang sudah diterapkan seperti 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Dan juga selalu menyediakan disinfektan di setiap ruangan agar ruangan tetap steril dan bebas dari COVID-19. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya akan mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kelas masing-masing dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan dan selalu membersihkan ruangan sehabis dipakai agar tetap bersih dan steril. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Program yang saya akan laksanakan dinamakan dengan Warga Sekolah Patuh Daya Tahan Tubuh Pun Tak Akan Runtuh. Ini sama seperti program kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan, yaitu tetapi lebih diperketat dengan cara memakai masker double. Ketika pulang dan sampai di sekolah, siswa diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki kelas. Lalu, siswa diwajibkan membawa masker cadangan di dalam tas, membawa alat ibadah pribadi, membawa alat makan minum pribadi, serta alat sekolah pribadi tanpa meminjam dengan teman. Lalu, ketika kegiatan belajar mengajar selesai, kelas dibersihkan dengan cara menyemprotkan disinfektan di setiap sudut ruangan. Terpenting, meja, kursi, dan gagang pintu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Panelis kedua, dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Haji Kosasih Idrus SEMM. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Bidang Kesiswaan mengucapkan salam sehat selalu. Dan pada pemilihan OSIS tahun 2021-2022, Bapak ingin bertanya, sedangkan pada saat ini ekstrakurikuler masih belum maksimal. Maka dari itu, bagaimana meningkatkan prestasi ekstrakurikuler dalam kondisi masa pandemi COVID-19? Itulah pertanyaan Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab dengan baik. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada calon kandidat untuk menjawab pertanyaan dari panelis kedua. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya memahami bahwa dalam keadaan di tengah pandemi seperti ini tidak bisa menjamin kegiatan ekstrakurikuler mengalami peningkatan prestasi secara besar. Namun beberapa ekstrakurikuler masih bisa meningkatkan prestasinya dengan cara mengikuti lomba-lomba yang diadakan secara daring atau bisa juga mengikuti lomba-lomba yang diadakan secara luring atau tatap muka, namun dengan perizinan pihak sekolah dan juga wali murid dari para anggota ekstrakurikuler tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler di masa pandemi, kita dapat melakukan secara daring dan mengikuti lomba-lomba ekstrakurikuler di luar sekolah. Dan jika sekolah memberi izin untuk melakukan tatap muka di sekolah, maka kita dapat mempersesi dan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui bersama, pada masa pandemi ini tidak ada satupun sekolah yang mengadakan lomba-lomba tatap muka langsung seperti lomba paskibra, futsal, dan lain-lain. Maka dari itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan Zoom meeting ataupun Gmeet. Pada suatu ekskul tertentu, pembina atau pembimbing ekskul tersebut dapat menyampaikan atau membabarkan materi tentang ekstrakurikuler tersebut seperti langkah-langkah, tata cara, ataupun panduan-panduannya agar nanti jika sudah tatap muka langsung, peserta ekskul dapat menerapkan materi yang sudah diajarkan tersebut. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya panelis ketiga dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat, Bapak Oman Rukman SOS MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat calon ketua OSIS SMK Karya Guna Bakti 2 Bekasi. Alhamdulillah, ini saya sangat bangga melihat ada 3 kandidat Sri Kandi yang akan memajukan SMK Karya Guna Bakti 2 Kota Bekasi. Saya selaku humas dari SMK Karya Guna Bakti 2 Bekasi ingin bertanya kepada ketiga kandidat ini, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, terutama dalam hal mempersiapkan dirinya untuk ke jenjang dunia kerja ataupun dunia pendidikan ke depannya. Jadi langkah-langkah apa saja atau teknis-teknis apa saja yang akan dilakukan dalam mempersiapkan menjadi alumni yang berkualitas tinggi sehingga mampu diserap oleh dunia usaha dan dunia industri dan serta perguruan tinggi. Itu saja dari pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi ketua OSIS yang berkualitas dan dapat dijadikan tolak ukur dari semua OSIS-OSIS sebelumnya dan mungkin sesudahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada para calon kandidat untuk menjawab pertanyaan dari panelis ketiga. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya akan merangkul teman-teman saya untuk mengajak dan mengingatkan tentang pentingnya lebih giat belajar agar kita semua bisa siap untuk terjun di dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya seperti kuliah atau kerja, kita dapat mempersiapkan mulai dari mengikuti organisasi di sekolah ataupun di luar sekolah.
dan mengikuti event seperti webinar atau seminar di luar sekolah agar mendapatkan lebih lagi banyak pengalaman. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan semangat dan keseriusan belajar, serta selalu mengikuti bimbingan-bimbingan yang ada di sekolah. Dan ketika mempunyai waktu luang, ikutilah webinar-webinar agar kita mendapat benefit untuk menyiapkan kita dalam dunia kerja dan melanjutkan untuk ke perguruan tinggi. Terima kasih. Panelis keempat dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Reno Anggala SPD. Kepadanya kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat calon ketua OSIS atau CKO? Sedikit pertanyaan nih dari kurikulum ya. Saya mau nanya sih simpel aja, bagaimana cara kalian nih calon ketua OSIS untuk menyeimbangkan antara kewajiban kalian sebagai ketua OSIS nanti jika terpilih dan juga kewajiban kalian yang utama sebagai siswa atau siswi yang otomatis berhubungan sama nilai, kemudian remedial dan juga tugas. Oke, sekian itu aja sih pertanyaan dari saya. Semoga kalian bisa kepilih dan jadi ketua OSIS yang amanah. Jangan lupa bahagia. Silakan kepada calon kandidat untuk menjawab pertanyaan dari panelis keempat. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk menyeimbangkan kewajiban sebagai ketua OSIS dan sebagai siswa adalah dengan cara mengatur waktu sebaik-baik mungkin. Karena seperti yang kita tahu bahwa terkadang kegiatan OSIS itu terlalu padat sehingga membuat kita sedikit lalai dengan kewajiban kita sebagai siswa. Oleh karena itu penting sekali untuk semua anggota OSIS dan juga saya tentunya untuk mengatur waktu sebaik-baik mungkin agar kita bisa menyeimbangkan kewajiban kita sebagai ketua OSIS, anggota OSIS, dan juga sebagai siswa. Terima kasih. Atas pertanyaannya, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tentu, saya akan menulis waktu antara tugas sekolah dan OSIS. Jika tugas sekolah deadline-nya cepat, maka saya akan memprioritaskan tugas sekolah terlebih dahulu dan membagikan waktu OSIS untuk OSIS. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya untuk menyeimbangkan kewajiban saya sebagai ketua OSIS dan kewajiban utama saya sebagai seorang murid, yaitu saya akan melihat terlebih dahulu tugas saya di OSIS. Apabila tugas saya di OSIS dapat digantikan atau dapat diwakilkan dengan wakil ketua OSIS saya akan meminta tolong kepada wakil ketua OSIS saya untuk menggantikan tugas tersebut. Apabila tugas saya, kewajiban saya sebagai seorang murid sudah selesai, saya akan langsung menggantikan tugas saya sebagai ketua OSIS. Untuk menghindari pembentrokan tugas tersebut, saya harus benar-benar bisa memanage waktu ataupun mengatur waktu saya sebagai ketua OSIS dan sebagai murid. Terima kasih. Panelis kelima dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengembangan Mutu, Ibu Pantri Wulansari MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat untuk kita sehat selalu. Baik, dalam rangka pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun ini, ada satu yang menjadi perhatian Ibu. Yang pertama adalah mungkin kalian sudah pahami bahwa OSIS merupakan salah satu wadah di mana siswa-siswa dibelajarkan untuk memahami lingkungan hidup di sekitarnya dan juga dibelajarkan mengenai bagaimana etika dan moral dalam rangka proses pengambilan keputusan. Nah, menarik sekali Ibu memperhatikan lingkungan sekitar sekolah kita. Alhamdulillah ya, ada aliran irigasi, kemudian dekat dengan rumah warga dan lain-lain. Nah, ketika nanti kalian terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, apa yang akan kalian lakukan dalam rangka memberikan edukasi terhadap saudara-saudara kita di sekitar sekolah kita terkait menjaga kelestarian lingkungan wilayah irigasi. Sebagaimana Ibu pahami, Ibu ketahui bahwa masih ada beberapa warga di sekitar sekolah kita yang sayang sekali belum memahami dan belum menjaga kelestarian lingkungan. Masih membuang sampah sembarangan di kali, kemudian masih membuang limbah-limbah rumah tangganya di kali, dan juga tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan di area sekolah kita. Yang tentunya
berdampak terhadap kesehatan, kebersihan, dan juga resiko tahunan yang suka kita alami, apa? Banjir. Nah, karena OSIS merupakan salah satu wadah yang memberikan informasi baik di internal maupun eksternal, apa yang akan kalian lakukan dalam rangka memberikan sedikit penyadaran dan informasi untuk saudara-saudara kita supaya lebih cinta terhadap lingkungan, sehingga lingkungan di sekitar sekolah kita lebih asri dan tentunya lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada para calon kandidat untuk menjawab pertanyaan dari panelis kelima. Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, saya akan mengingatkan siswa-siswi terlebih dahulu untuk selalu menjaga kebersihan sekitar sekolah agar warga sekitar sekolah bisa mencontoh pola hidup bersih dari siswa-siswi tersebut. Namun, apabila masih ada warga yang tidak menjaga kebersihan, saya akan menegur warga tersebut agar tidak merusak lingkungan sekitar sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Warga sekitar harus diberikan penjelasan dan arahan untuk tidak membuang sampah ke sungai, untuk meminimalisir terjadinya banjir, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, upaya yang pertama kali harus kita lakukan yaitu meningkatkan kesadaran diri untuk selalu menjaga lingkungan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, agar terhindar dari bencana banjir. Berikutnya, kita harus saling mengingatkan antara warga sekolah dan warga lingkungan sekolah untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Setelah itu, kita dapat membuat kreativitas dari ember bekas cat dan dikreasikan seunik mungkin untuk dijadikan tempat sampah dan diletakkan di sudut-sudut sekolah agar penduduk sekolah dan penduduk sekitar dapat membuang sampah pada tempatnya dengan mudah. Terima kasih. Baiklah, kita sudah menyimak apa saja yang telah dipaparkan dari visi dan misi dari pandangan para kandidat. Semua yang telah dipaparkan